Halo semuanya, kembali nama Putu Reza, kita ngebahas gadget lagi. Dan bersama saya sekarang, ini ada satu tablet ber-OS Windows yang bisa dibilang dia tidak terlalu populer di Indonesia. Ya, ini dia namanya Microsoft Surface Go 3. Oke, buat yang mungkin nggak familiar sama Surface, ini adalah tablet buatannya Microsoft ya. Itulah kenapa OS-nya dia menggunakan Windows. Produk ini juga tidak dijual secara retail di Indonesia, so kalau kamu pengen punya itu mesti beli di reseller. Seperti di sini saya dapetin di Studio Ponsel, dan kalau kamu berminat linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Ya, dari positioning produknya dulu, Surface Go 3 ini tuh bisa dibilang sebagai edisi budgetnya. Salah satu varian terjangkau di antara Surface lain ya. Bisa dibilang murah sih sebenarnya enggak juga, tapi mungkin tetap bisa menjadi alternatif bagi sebagian orang yang mungkin pengen perangkat Windows yang lebih ringkas dibandingkan sebuah laptop, tapi tetap bisa ngebantu pada aktivitas sehari-hari yang tidak terlalu intensif. Nah, poin tidak intensif inilah yang menurut saya penting banget, karena ini memang bukan perangkat yang bisa dikategorikan powerful. Sebelum ngebahas soal performa, saya pengen ngomongin dari luarannya dulu ya. Desain back covernya Surface Go 3 ini bisa dibilang simple banget, nggak macem-macem, atau kita gampangnya ini tuh garis desainnya Surface banget. Ada logo Windows, ada kamera ya, ada kamera di tengah, ada kickstand juga ya di bagian belakang, serta dia punya satu slot untuk micro SD. Untuk kickstand sendiri ini menurut saya berasa solid banget untuk nopang tabletnya ketika kita pakai dalam berbagai macam angle. Jangkauannya pun luasnya lumayan jauh, sampai bisa hampir diputar 180 derajat. Ini menurut saya impresif banget. Di bagian bawah kita bisa lihat juga ada satu konektor untuk nyambungin aksesorisnya, yaitu keyboard sekaligus cover buat layar. Model cover seperti ini sebenarnya ada plus sama minusnya. Plusnya itu dia tipis dan enteng, tapi di sisi lain ya yang saya nggak suka sebenarnya adalah dia tidak melindungi bagian back covernya. Jadi kan dia kebuka, dan ya itu dia saya nggak sukanya, karena kalau misal saya masukin tas gitu mesti pastiin dia nggak kegesek apapun, nggak ada benda lain. Mau ditaruh di meja juga ya mesti ditaruh seperti ini gitu ya, layarnya di bawah, back cover di atas, supaya dia tidak langsung kena meja. Karena kalau misal langsung taruh di meja mungkin kegeser-geser atau apa, dia ada potensi untuk lecet. Itu doang sih yang saya terlalu suka. Secara material, Alcantara yang dipakai sama Microsoft di sini juga ya, untuk lapisan luar dan juga area dalam sekitar trackpad ini udah bagus, berasa mewah, dan dia tuh ngasih feel yang halus saat dipegang, enak banget menurut saya. Untuk keyboard, dia cukup nyaman untuk dipakai ngetik, dan sekalipun dia tuh tipis, tapi ternyata bagusnya di sini masih ada LED backlight yang bisa dipilih intensitas lampunya. Jadi ya sekalipun dia cuman seperti ini, tapi kalau kita mau ngetik gelap-gelapan itu masih bisa. Satu lagi untuk bagian port, ya namanya juga tablet, dia nggak banyak-banyak karena di sini cuma ada jack audio ya 3,5 mm, ada satu port USB-C, dan ada yang namanya Surface Connect. Yang nggak biasa lihat perangkat Surface mungkin agak bingung ya kalau misalnya pertama kali lihat gitu kabel chargernya kok kayak gini ya, beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Apple, mereka punya MagSafe, Microsoft Surface punya yang seperti ini. Secara mekanisme sebenarnya sama-sama aja, tinggal dipasang gitu doang, beres langsung bisa ngecas. Oh ya, by the way, untuk soal ngecas, port USB-C yang ada di sini juga tetap bisa dipakai untuk ngecas ya. Jadi kita nggak harus pakai Surface Connect. Jadi misalnya lagi males bawa charger bawaannya, kita punya charger HP, wattnya juga cukup gede, bisa dipakai untuk ngecas yang ini. Sekarang baru deh, saya pengen ngomongin dan ngebahas experience pas pakai tabletnya, karena ya tablet Windows ini bisa dibilang sangat berbeda dibandingkan iPad, dibandingkan tablet Android, tablet Huawei atau apapun, bahkan dengan laptop Windows sekalipun, yang pada akhirnya kalau menurut saya nih ya, bikin cakupan pasarnya jadi tidak seluas yang lain. Faktor pertama dan utama itu adalah soal OS dan aplikasi. Ini tuh sangat-sangat berbeda sebenarnya ya. Kayak yang tadi udah saya bilang, kalau tablet ini kan menggunakan Windows 11 sebagai operating system. Sebagai orang mungkin otomatis langsung mengasumsikan kalau ya udah sama aja gitu kayak laptop Windows biasa. Sebenarnya nggak segampang itu gitu, karena Microsoft Surface secara default menggunakan Windows yang ada S Mode-nya. Nggak cuma Surface ya sebenarnya, kayak tablet Windows yang pernah saya coba sebelumnya itu Asus ExpertBook B3, itu sama-sama pakai S Mode juga, dan pada akhirnya bikin experience saya itu berbeda. Dengan adanya S Mode yang nyala, sumber instalasi aplikasi itu akan dibatasi, sehingga hanya aplikasi yang berasal dari Microsoft Store aja yang bisa dipasang dan dioperasikan secara penuh. Sedangkan kalau misalnya kita ingin download aplikasi dari website atau manapun gitu ya, mayoritas dia nggak bisa bekerja maksimal di tablet selama S Mode-nya lagi nyala.
By the way, dari Microsoft Store sendiri, ini juga sebenarnya ya tidak menjamin 100% semuanya bakal otomatis lancar. Karena seperti contoh, di sini saya mencoba untuk install game ya dari aplikasi Xbox, kan ada tuh di Microsoft, langsung kita download dari situ, ada Xbox. Saya ada Game Pass juga, saya coba install dan ternyata tidak bisa. Jadi ya bagian mau install kan kita milih direktori itu untuk install di mana, ternyata nggak bisa. Nah, soal instalasi inilah yang pada akhirnya kalau menurut saya membuat pemakaiannya jadi sangat terbatas karena aplikasi yang tersedia di Microsoft Store itu ya nggak bisa dipungkiri tidak selengkap yang bisa kita ketemui di Android, di Apple, Apple App Store, bahkan Harmony OS-nya Huawei pun menurut saya masih lebih banyak gitu aplikasinya. S-Mode ini sendiri kalau dari klaimnya Microsoft hadir supaya menjaga tabletnya supaya sistemnya stabil, baterai, serta keamanan ya. Cuma ya gitu, jadinya terbatas. Solusinya sebenarnya tuh gampang ya, nggak usah susah-susah, yaitu tinggal kita matiin aja S-Mode-nya supaya limitasinya hilang dan hore kita bisa install sebuah aplikasi, software dan lain-lain ya. Seperti kayak kita pakai laptop Windows biasa aja gitu. Bisa install Premiere Pro, bisa install VPN, sampai game-game di PC Game Pass semua itu sekarang bisa dipasang. Kelihatan udah beres ya masalahnya, tapi ternyata kita masuk ke fase berikutnya yaitu limitasi dari sistemnya sendiri. Dari soal tenaga, kayak yang saya bilang di awal video bahwa tablet ini ya, ini bukan sebuah perangkat powerful untuk aktivitas yang intensif. Makanya walaupun pada akhirnya saya bisa nginstal game, bisa nginstal aplikasi edit video segala macam, secara tenaga dia tuh nggak terlalu kuat, jadinya ya kalau dipaksa dia bakal kelihatan banget ngos-ngosannya. Makanya emang tablet itu paling cocok buat dipakai kayak ngetik-ngetik aja, buka email, browsing, video call, sama nonton. Karena kalau hanya di fungsi itu doang ya cakupannya, maka menurut saya sama sekali nggak ada masalah dalam pemakaiannya. Layarnya sendiri juga udah cukup bagus, dia resolusinya Full HD+, touchscreen, dan support pakai pen yang dijual terpisah itu. Jadi ya buat yang butuh itu bisa banget dimaksimalin. Speaker yang ada di kiri kanan layar juga punya output suara yang kenceng, dan ini menurut saya udah lebih dari cukup buat sekedar dengerin musik atau nonton film gitu. Jadi misalnya kayak yang baru kita nonton Last of Us gitu ya, itu kalau kita pakai suara yang kenceng itu ya cukup oke banget sebenarnya experience-nya. Di atas layar bisa dilihat di sini ada satu kamera alias webcam, dan secara kualitas menurut saya sebenarnya ini udah oke kalau misalnya kita pakai meeting selama tidak dalam kondisi yang terlalu gelap. Oke, jadi ini untuk kamera atau webcamnya Surface Go 3 ya, kondisinya cahaya cukup banget karena di samping saya sini di situ ada jendela, saya buka kordennya cukup terang dan di depan saya ada satu lampu yang arah ke bawah, tapi ya lumayan dapat refleksi cahayanya, masih dapat pantulannya, jadi ya setelah seperti ini sebenarnya menurut saya udah cukup oke selama itu dia tidak dalam kondisi yang terlalu gelap. Ya ini hasilnya. By the way, kalau kita ngomongin soal power lagi, mungkin nggak semua tablet Surface ya bakal nggak kuat seperti yang ini, karena kan saya juga ada nih yang varian Pro-nya, yang secara spek sebenarnya mantep banget, nanti bakal saya review juga. Tapi satu poin lain yang nggak bisa dilupakan juga dari sebuah tablet itu adalah soal kapasitas penyimpanan. Untuk perangkat seperti tablet, kapasitas penyimpanan sebenarnya masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mahal. Kalau orang pakai laptop atau build PC, hari gini kan pasti ya pengennya pakai penyimpanan tuh 512 GB atau syukur-syukur bisa 1 tera lah ya. Kalaupun misalnya kita beli laptop dan bawaannya SSD atau HDD-nya kecil, ya sebenarnya gantinya juga gampang gitu, tinggal dibuka, dicopot, ganti yang baru, beres gitu. Sedangkan kalau untuk sebuah tablet, ya kita kan mesti pilih dari awal, dan peningkatan antar kapasitas penyimpanan itu nggak jarang bikin harganya juga jadi mahal gitu. Selisihnya biasanya nggak sedikit gitu, antara misal 256 sama 512 itu pasti nggak sedikit bedanya. Nah dalam konteks Surface Go 3 yang saya pakai sekarang, ini kapasitas penyimpanan cuma 128 GB. Mungkin di sini saya baru ngerasa S-Mode yang tadi ya, mungkin salah satu fungsinya adalah untuk ngebatasi user supaya tidak menginstal semua aplikasi seperti mereka menggunakan laptop biasa, karena memang kapasitas penyimpanannya yang sedikit. Emang dia bisa ditambah dengan micro SD, tapi tetap tidak akan seoptimal dan seenak kalau kita pakai penyimpanan internal yang biasa. Jadi kalau secara keseluruhan dari segi performa, tablet ini sebenarnya hanya bisa dikatakan yaitu dia untuk aktivitas home office gitu ya, ngetik-ngetik, browsing, sama nonton, udah sampai situ aja. Selain emang dia secara power tidak sekuat itu, tapi ini juga sebenarnya untuk menjaga daya tahan baterainya supaya nggak cepet habis. Dengan pemakaian saya pakai untuk ngetik-ngetik, denger lagu sambil browsing dan segala macam, itu saya bisa dapat ya kurang lebih ya, ini bisa dipakai sekitar 6 maksimal sampai 7 jam. Ya, nggak impresif sebenarnya, tapi udah cukup. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat kemampuan dari perangkatnya, Surface Go 3 ini sebenarnya kalau menurut saya nih
agak cukup sulit direkomendasikan karena orang yang cocok dengan perangkat ini itu nggak banyak. Pertama, kita mempertimbangkan harganya, yang satu dia nggak murah, dan itu pun masih tabletnya doang, sedangkan kalau kita mau nambah keyboard ya artinya biayanya nambah lagi. Yang kedua adalah kapabilitas dari perangkatnya sendiri yang menurut saya terbatas, baik dari segi hardware dan juga software. Sehingga, walaupun ini Windows, tapi perlakuan dan pemakaiannya tidak sama seperti kita menggunakan laptop standar. Buat siapa cocoknya? Kalau saya sih ngeliatnya ini buat mereka yang mungkin butuh satu perangkat Office dengan basis Windows, pengen layar yang touchscreen, bisa pakai pen, dan semua itu dikemas dalam satu form factor tablet yang ringkas untuk dibawa kemana-mana, yang enak buat dipegang satu tangan seperti ini. Kalau dirasa semua itu masuk ke preferensi kamu saat memilih perangkat, ya maka menurut saya, go for it, beli aja gitu ya. Karena mungkin ya insya Allah happy lah gitu sama perangkatnya. Sedangkan di sisi lain, nggak bisa dipungkiri juga, dengan harga yang lebih murah dan dukungan software atau aplikasi yang lebih familiar, alternatifnya itu banyak banget dan udah pada bagus-bagus juga. Jadi ya bener-bener balik ke preferensi dan kebutuhan masing-masing. Kalau emang dirasa cocok, silahkan cek link yang ada di bawah. Langsung aja beli ini di Studio Ponsel. So itu dia review saya kali ini untuk Microsoft Surface Go 3. Semoga ngebantu dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan. Nanti bakal ada Microsoft Surface satu lagi yang Pro. Yang ini pasti speknya lebih keren dan experience-nya bakal berbeda. Jadi tungguin aja, videonya akan datang secepatnya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit dan seperti biasa, have a nice day.